kembali lagi bersama aku Dinda, Aku Ria, dan aku Ayu dalam bincang-bincang bermutu. Nah, pada hari ini ya kita akan membahas topik yang sangat seru. Tapi sebelum kita membahas topik, kita akan membahas nih. Kalian nyata nggak sih kita bertiga itu pakai baju yang warnanya sama-sama warna putih loh guys. Padahal kita sama sekali nggak ada janjian ataupun chat-chatan di grup gitu ya. Ini itu cuma spontan aja. Mungkin karena temenan terlalu lama. Sering ketemu mungkin ya. Sering Coba ketemu. aja aku pakai celana hitam juga mungkin samaan kita. Jadi trio kita. Baik, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan topik yang sangat seru sekali. Apa itu topiknya sekarang, Dinda? Nah, untuk Ini- topik masalah negatif apa positif? Oh ya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu mengenai pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dan juga upaya dari pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong, kalian berdua tahu nggak sih berita yang lagi happening banget saat ini? Berita apa tuh? Ada yang tahu? Enggak. Berita yang happening saat ini itu adalah di Bali itu sedang ada krisis sumber daya alam atau terjadi kelangkaan, khususnya beras ya. Sekarang itu sedang langka banget, bahkan ibu-ibu suka ngomel loh guys terkait dengan beras yang harganya itu lumayan mahal banget sih sekarang. Iya sih, sekarang beras itu semakin mahal. Kemarin aku beli mahal juga. Terus tuh mungkin ya kelangkaan itu mungkin karena banyak nih sawah-sawah yang digunakan buat perumahan-perumahan. Mungkin seperti itu ya. Bisa jadi sih faktornya kayak gitu ya. Padahal kan sumber daya alam itu kan bisa menghidupi semua makhluk hidup. Benar Betul juga sih. banget. Kita sebagai manusia itu harusnya melestarikan nggak sih sumber daya alam yang ada di sekitar agar tidak terjadi kelangkaan ataupun krisis seperti yang terjadi saat ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai upaya pelestarian sumber daya alam, kita akan membahas dulu mengenai sumber daya alam. Nah, menurut kalian apa sih sumber daya alam? Siapa dulu nih? Aku Ria dulu ya, Iya, aku dulu ya. boleh. Nah, menurut aku itu sumber daya alam itu sebuah lingkungan yang berisikan dengan kekayaan alam yang ada. Nah, kekayaan alam yang ada itu nantinya digunakan sebagai bahan untuk kita hidup, untuk kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Oh, kalau menurut aku sih hampir mirip yang kayak disebutkan Ria tadi ya. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan yang sumbernya itu dari alam sendiri. Nah, Dinda, sebentar dulu, sebentar. Aku masih bingung sekali nih ya. Kan banyak banget nih sumber daya alam. Nah, yang aku tahu ini kan cuma sedikit ya. Aku belajarnya sedikit nih ya. Kan aku cuma tahu sumber daya alam yang dapat diperbarui sama yang tidak diperbarui. Seperti itu. Nah, kalau menurut yang aku baca sih di web Detik.id itu sumber daya alam itu dibagi menjadi 4 menurut potensinya. Yang pertama itu ada sumber daya alam materi, di mana sumber daya alam materi ini dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya itu seperti besi, emas, batu, dan serat kapas. Yang kedua itu ada sumber daya alam materi energi, yang sumber daya alamnya dimanfaatkan energinya. Yang ketiga itu ada sumber daya alam ruang, di mana sumber daya alam ruang ini contohnya itu seperti tempat kita tinggal dan area bermain. Dan yang terakhir itu ada sumber daya alam waktu, di mana di sumber daya alam waktu ini sangat diperlukan untuk pertanian. Nah, pada saat pertanian jika tidak ada air kan kita sulit untuk membuat menjadi permasalahan, karena kan beras itu semakin langka karena air tidak tersedia. Seperti itu sih menurut aku. Kalau yang dari aku baca ya, dari sumber yang sama juga dari Detik.edu itu, di mana sumber daya alam ini itu juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Nah, jenis sumber daya alam itu ada 2. Yang pertama sumber daya alam hayati atau biasa kita sebut dengan biotik. Kemudian yang kedua sumber daya alam non hayati atau biasa disebut dengan abiotik. Nah, yang pertama itu kan sumber daya alam biotik. Sumber daya alam biotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Contohnya itu seperti tumbuhan, tanaman, manusia, dan juga mikroba. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat, maksudnya hayati, non hayati ya. Abiotik itu adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya itu seperti batu, tanah, kemudian air juga. Oh ya, aku juga sempat penasaran. Tadi kan kamu sempat nyeletuk ya tentang
sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Kira-kira kamu bisa jelasin nggak? Nah, jadi gini Dinda, nah sumber daya alam yang dapat sorry, maaf ya. Santai. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui itu termasuk ke dalam berdasarkan jenisnya ataupun berdasarkan itu dah jenisnya. Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu maksudnya itu seperti proses untuk pembaharuannya itu memerlukan waktu yang sangat singkat mungkin. Cepat, misalnya kalau sumber daya alam hayati misalnya kayak perkebunan, pertanian, perhutanan. Nah, kalau hewaninya seperti peternakan dan juga perikanan. Jadi seperti itu. Kalau yang tidak dapat diperbarui itu? Nah, untuk yang tidak dapat diperbarui itu maksudnya itu gini, kayak proses pembaharuannya membutuhkan waktu yang sangat lama, Dinda. Misalnya seperti gas alam, batu bara, dan juga minyak bumi, seperti itu, Dinda. Oh, kayak gitu. Jadi lumayan ngeri ya kalau semisal sumber daya alam itu habis secara bersamaan, apalagi yang tidak dapat diperbarui ini habis secara bersamaan. Bisa-bisa kita masak itu menggunakan kayu ya, tidak menggunakan gas. Bahkan berpergian itu berjalan kaki. Bayangkan nih kita ke kampus nih dari rumah ke Menjangan misalnya, berapa jam tuh? Jauh banget. Lumayan ya, yang ada keringetan jadi nggak semangat sekolah deh. Apalagi jika batu baranya habis, bisa-bisa nggak ada listrik dan kita tidak bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Jadi seperti itu ya. Jadi menurutku itu ya kita sebagai manusia itu harus bisa melestarikan sumber daya alamnya. Nah, nantinya bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin seperti itu. Nah, menurut aku sih cara mengatasi permasalahan kelangkaan beras itu dengan cara kita meminimalisir jumlah penduduk, di mana kita menggunakan penggunaan KB, di mana angka pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi itu akan mengakibatkan kebutuhan hidup manusia yang terpenuhi akan semakin sulit untuk diatasi. Nah, seperti lahan sawah yang dijadikan perumahan itu bisa menjadi permasalahan dalam kelangkaan beras sih. Iya, itu sih menjadi salah satu faktornya. Dan aku juga pernah baca di salah satu website di gramedia.com, di sana dijelaskan juga penyebab dari permasalahan pelestarian sumber daya alam ini. Salah satunya yang telah tadi Ayu sebutkan, meningkatnya jumlah penduduk dan juga terlalu banyak proses konsumsi, karena sebagai manusia itu pasti lebih suka melakukan konsumsi dibandingkan produksi. Kemudian juga letak geografis, seperti di kota itu kan sumber daya alamnya itu kan sangat berkurang sekali dibandingkan dengan di desa. Kemudian juga bencana alam dan juga pandemi. Jadi banyak sekali ya penyebab dari kelangkaannya sumber daya alam dan menurunnya tingkat sumber daya alam. Nah, kalau aku bisa kasih saran ya atau solusi, mungkin nantinya kita sebagai generasi muda agar bisa menggunakan sumber daya alam dengan tepat dan efektif. Nah, nantinya kita akan membuat suatu produk yang tepat guna agar sumber daya alam bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Nanti bisa-bisa nanti anak cucu kita nggak tahu nih apa itu batu mungkin karena udah punah. Mereka tidak bisa menikmati sumber daya alam. Untuk kalian apakah bisa memberi solusi kepada penonton supaya ikut juga nih melestarikan sumber daya alam yang ada di... Siapa dulu nih? Ayo dulu deh. Ya, boleh. Jadi menurut aku cara melestarikan sumber daya alam itu dengan cara menerapkan ekofisiensi, di mana ekofisiensi ini adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya alam yang tepat guna dan juga sumber daya alam yang ada bisa digunakan sebaik-baiknya dan secara merata. Kalau menurut aku sendiri ya, cara melestarikan atau upaya pelestarian sumber daya alam yang dapat kita lakukan itu yaitu dengan memelihara sumber daya alam itu sendiri. Misalnya membuat teras ring ataupun penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi ya yang kita sebutkan sekarang. Nah, selain memelihara pelestarian sumber daya alam, kita juga bisa melakukan menggunakan energi alternatif. BTW kalian berdua tahu energi alternatif nggak? Kalau aku sih tahu, nggak tahu penonton tahu nggak ya? Oke, jadi di sini aku jelaskan ya, energi alternatif itu adalah energi yang sebagai pengganti energi fosil.
Nah, jadi contohnya itu seperti sinar matahari, kemudian panas matahari, air, dan juga biomasa. Seperti itu. Sebentar dulu, sebelum pembicaraan kita semakin panjang nih, Iya, karena iya. durasinya udah mau habis juga Iya. ya. Nah, untuk penutup dari podcast kali ini, saya akan memberikan suatu kesimpulan saja ya. Oke. Nah, untuk kesimpulannya itu ada beberapa masalah terkait dengan sumber daya alam. Nah, untuk kita sebagai generasi muda ada baiknya kita melestarikannya. Nah, masalah-masalah itu kan bisa terjadi seperti yang dikatakan Ayu tadi karena pertambahan penduduk, terus tuh ada bencana alam juga. Nah, solusinya itu ya seperti yang tadi Dina katakan, yaitu menggunakan energi alternatif seperti itu. Mungkin itu saja sih. Oke, jadi sekian podcast kami ya mengenai tadi pembicaraannya sungguh sangat seru sekali mengenai sumber daya alam, kemudian masalah pelestarian sumber daya alam yang terjadi di Bali ini lu. Kemudian juga tadi kita membahas upaya pelestariannya. Dan ini sungguh sangat seru sih pembicaraan kali ini. Jadi semoga apa yang telah kami paparkan dan jelaskan terkait dengan pelestarian sumber daya alam dapat adik-adik pahami. Dan jangan lupa untuk selalu melestarikan sumber daya alam, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Aku Dinda. Dan aku Ria. Dan aku Ayu. Sampai jumpa di bincang-bincang bermutu selanjutnya. Bye-bye. Panas ya? Lumayan. 11 menit.